Anies justru dicuekin oleh para warga. Malah kemudian dibandingkan dengan meriahnya warga ketika bertemu Jokowi dan Ahok di MRT. Gagal total deh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sudah bisa diprediksi bahwa Anies berusaha keras untuk meninggalkan citra yang terbaik. Pasalnya, hasil kerja Anies di Jakarta malah membuktikan bahwa dia tidak bisa bekerja. Sebut saja urusan banjir, air bersih, WC, sampah, balita kurang gizi, rumah buat warga miskin, dan meningkatnya jumlah warga miskin di Jakarta. Bahkan, jumlah warga yang tergolong dalam kemiskinan ekstrim mencapai 132.000 jiwa. Apa itu kemiskinan ekstrim? Menurut PBB, adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, seperti makanan, air minum, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Sangat jelas definisinya. Sangat kontras dengan APBD DKI Jakarta yang besarnya rata-rata di atas 80 triliun rupiah per tahun. Misalnya pada tahun 2018 saja APBD DKI Jakarta sudah mencapai 83 triliun rupiah. Kemudian, sesudah pandemi melanda, pada tahun 2022 ini, Anies masih bisa memberikan dana hibah sebesar 352 miliar rupiah untuk ormas keagamaan. Bayangkan, dana segitu kalau digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Banyak warga miskin yang akan terbantu. Bukankah semua kendalinya ada di tangan Anies ya? Akhirnya, menjelang berakhirnya jabatan Anies, banyak sekali pekerjaan yang tersisa. Selama ini kan Anies hanya bisa mengerjakan yang bentuknya kosmetik, mengecat atap rumah warga, bikin patung atau semacam monumen, bongkar pasang trotoar dengan anggaran fantastis, dan bikin jembatan penyeberangan orang atau JPO yang instagramable. Emang para warga miskin bisa kenyang ya dengan foto-foto di atas JPO? Dikasih waktu 5 tahun untuk berkarya, tapi Anies malah tidak fokus ke masalah para warganya. Yang ada dan yang jadi berita malah manuver-manuver politis Anies. Menjelang Pilpres 2019 dulu, Anies mendekati kelompok pengusung lawan politik Presiden Jokowi, seperti menghadiri acara Gerindra, menghadiri milad FPI, dan memberi tempat buat Amin Rais berorasi melawan Presiden Jokowi. Tapi di Jakarta, Prabowo Sandi malah kalah. Ini kan sebenarnya sebuah pertanda ya, bahwa warga Jakarta sudah tidak menganggap Anies sebagai gubernur yang bekerja buat rakyat. Sebagai balasannya, warga Jakarta lebih memilih lawannya kubu Anies. Waktu pun berjalan dengan cepat. Hanya sisa beberapa bulan lagi jabatan Anies akan berlalu. Kalau sudah tidak jadi gubernur, memangnya publik masih ingat ya sama Anies? Oleh sebab itu, Anies pun berjuang keras, jungkir balik menciptakan berbagai legacy atau warisan, agar namanya selalu dikenang. Kita pun melihat bagaimana gencarnya Anies dan para pendukungnya mempromosikan Stadion JIS dan Formula E. Ya hanya dua itu yang bisa dipakai Anies dalam upaya meningkatkan citranya. Itu pun keduanya berpotensi menohok balik ke Anies. Karena publik sudah tahu bahwa berdirinya Stadion JIS sudah diupayakan oleh para gubernur sebelum Anies. Sedangkan 80% dana pembangunannya berasal dari pemerintah pusat. Sementara balapan Formula E juga penuh dengan kontroversi tiada akhir. Jadi gimana dong? Anies harus memutar otak untuk mencari cara lain. Seperti pulang kantor naik MRT dan memamerkannya di media sosial. Tujuannya agar masyarakat melihat kedekatan Anies dengan warga biasa, agar publik mengasosiasikan MRT dengan sosok Anies. Pokoknya kalau naik MRT jadi ingat sama Anies gitu. Namun cara ini bisa dibilang gagal, karena banyaknya netizen yang menunjukkan bukti bahwa
Anies justru dicuekin oleh para warga. Malah kemudian dibandingkan dengan meriahnya warga ketika bertemu Jokowi dan Ahok di MRT. Gagal total deh. Anies pun mencari cara lain. Lahirlah ide untuk mengganti beberapa nama jalan dengan nama para tokoh Betawi. Mungkin Anies berharap jika warga melintasi jalan itu di kemudian hari, maka warga akan ingat bahwa Anieslah yang mengganti namanya. Sebagai bentuk penghormatan untuk tokoh Betawi. Pertanda bahwa Anies pengusung budaya Betawi, bukan budaya Arab gitu kan ya. Ada 22 jalan yang namanya diganti. Misalnya, Jalan Raya Bambu Apus diganti dengan nama Jalan Pok Nori. Anies mengklaim bahwa perubahan nama jalan itu sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti Polda Metro Jaya, Badan Pertahanan Nasional, dan sebagainya ya, sehingga tidak akan menyulitkan masyarakat. Kalau memang mau mengabadikan nama-nama tokoh Betawi, kenapa tidak bikin monumen ya di taman atau di RPTRA? Atau mungkin minta tempat di mal-mal yang ada di Jakarta misalnya. Itu kan lebih mudah ya. Kalaupun ada biaya, bisa diupayakan dari pihak swasta atau dana CSR. Nah ini, tiba-tiba saja mengganti jalan tanpa sosialisasi. Hasilnya, ya jadi keluhan warga. Pergantian nama jalan ini jadi ramai di berita dan media sosial. Anies sih maunya dia dapat pujian di dalam berita-berita itu. Apa daya? Adanya malah berita negatif. Seperti adanya penolakan dari warga setempat. Misalnya, Jalan Raya Kebayoran Lama yang sekarang diganti menjadi Jalan Bang Pitung. Menurut forum warga, sekitar 80% hingga 90% warga menolak pergantian nama itu. Mereka pun berupaya agar pergantian nama jalan ini dibatalkan. Sementara di lokasi lain, para warga menolak pergantian nama Jalan Madrasah 2 menjadi Jalan Syekh Abdul Karim bin Aswan. Pergantian nama ini dinilai bersifat sepihak tanpa melibatkan warga dalam musyawarah. Para warga juga khawatir dengan masalah administrasi dan surat menyurat. Kelihatan sekali bahwa Anies tidak dekat dengan warganya sendiri. Tidak ada sosialisasi, tidak ada musyawarah. Perubahan dokumen yang diklaim Anies tidak akan menyulitkan, ternyata hanya ngibul. Atau Anies memang benar-benar nggak tahu ya prosedur perubahan dokumen. KTP dan kartu keluarga atau KK pastinya harus diganti. Oke, kalau memang bisa tanpa biaya, bagaimana dengan waktu yang harus disediakan warga untuk proses pergantiannya? Bisakah dengan instan, tanpa antrian panjang, di mana warga tidak perlu bolak-balik mengurusnya? Belum lagi soal kepemilikan kendaraan dan properti. Perubahan ini juga berdampak pada STNK dan BPKB. BPKB memang tidak perlu ganti buku, namun STNK harus diganti lembarannya. Otomatis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP harus dibayar lagi. Demikian menurut petugas Polri. Bayangkan, capek dan keselnya warga yang harus menyediakan waktu lagi buat mengurus STNK dan BPKB. Antri lagi, bayar lagi, kepanasan lagi, ngedumel lagi. Belum lagi ongkos ke sana sini. Ya deh, siapa itu yang bilang gak menyulitkan? Blunder besar buat Anies. Niatnya pencitraan lagi. Hasilnya, zong. Zong buat warga, zong buat Anies. Anies makin tampak bodoh. Sudah sok pintar mengklaim tidak akan menyulitkan dengan kata-kata manis bersayap. Taunya bikin warga kerepotan luar biasa. Hasilnya apa buat Anies? Warga akan mengenang Anies sebagai gubernur bodoh yang nggak tahu kalau ganti STNK itu nggak gratis, Bambang. Selalu dari kura-kura.